Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dan jemaat yang disayang Tuhan. Kita bertemu kembali dan kita percaya bahwa Tuhan hari demi hari selalu menyertai di dalam kehidupan saudara dan saya. Di kesempatan yang luar biasa ini mari kita mau bersama-sama membuka hati, kita memuji menyembah Tuhan. Bila topan keras melanda hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kan Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Beban membuat kau penat, salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkatnya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Amin. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kagum oleh kasih-Nya. Sungguh kuasa Tuhan dan kasih-Nya luar biasa. Berkat-berkatnya dapat kita hitung hari demi hari. Nafas kehidupan diberikan untuk saudara dan saya. Dan sudah sepatutnya kalau kita bersyukur. Bukalah hatimu. Kita akan bersama-sama memuji menyembah, bersyukur kepada Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Amin. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, yes Lord Jesus. Ku bersyukur Bapa, amin. Ku bersyukur
hanya yang kau perbuat. Amin. Di dalam hidupku, benar Tuhan, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Amin. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa. Peluk kami Tuhan, peluk setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada Tuhan, agar kami mampu untuk mengucap syukur kepadamu buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur benar Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk setiap penyertaan-Mu sungguh nyata di dalam kehidupan umat-Mu. Sudah sepatutnya dan sepantasnya lah Tuhan, bahwa kami semakin melekat kepada Engkau. Karena bukti kasih-Mu sungguh nyata di dalam setiap pribadi lepas pribadi. Oleh karena itu Tuhan, di dalam waktu yang luar biasa ini, dengan hati yang terbuka, kami mau mendengar akan firman-Mu. Ajarilah kami ya Tuhan, sejauh apapun yang kami belum mampu untuk mengerti Tuhan dan menyadari. Dan banyak kekurangan di dalam kehidupan kami Tuhan. Tapi pada sore hari ini kami mau belajar sungguh-sungguh Tuhan. Mampukan kami untuk kami mampu melakukan firman-Mu. Sehingga kami mampu untuk bersyukur dan bersyukur. Karena perbuatan-Mu nyata, kasih-Mu nyata di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, dimanapun Anda semuanya berada, kita percaya bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi umat-Nya. Ya. Dan tema pada sore hari ini adalah mengatur waktu dengan bijaksana. Mengapa? Karena seringkali anak-anak Tuhan tidak dapat mengatur akan waktu di dalam hidupnya. Ya, kita tidak perlu hebat untuk memulai, tapi kita harus memulai untuk menjadi hebat. Ada amin? Semua yang ada di dunia ini akan selalu berpacu dengan waktu. Alat-alat komunikasi yang semakin canggih, transportasi semakin modern, masih banyak bidang lain yang berkembang dengan pesat. Semua seolah-olah dikejar oleh waktu atau akan mendapat julukan ketinggalan zaman. Dunia selalu berubah. Lalu bagaimana dengan saudara dan saya? Sudahkah kehidupan kita menjadi semakin berkualitas ataukah justru mengalami kemunduran? Kehidupan yang berkualitas tidak tergantung soal karier dan kekayaan, melainkan hati
dan sikap hidup. Sudahkah kita memilih hati yang baik ataukah kita masih memendam kebencian? Berpaculah dengan waktu untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Hari-hari yang kita jalani terkadang terasa mengalir dengan amat cepat. Kita bangun sejak pagi buta, bahkan sinar mentari yang berbinar belum lagi benar, ya, belum lagi mekar, ya, tetapi kita merasa sudah keteteran. Artinya kita nggak sanggup berpacu dengan waktu. Kita merasa tidak cukup memiliki waktu untuk melaksanakan pekerjaan kita. Bagi orang yang workaholic, gila bekerja, terkadang mereka mengorbankan waktu-waktu untuk makan siang. Mereka terus saja bekerja dan bekerja agar tugas yang menjadi tanggung jawab mereka itu segera selesai. Mari kita baca bersama-sama di Mazmur 90 ayat yang ke-12. Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ya, kita lihat di sini. Pada ayat ini ya, Musa menuliskan betapa kita sesungguhnya memerlukan hikmat Tuhan untuk mengatur waktu-waktu yang kita miliki. Ya, jadi kita harus mengatur waktu itu. Ya, ajari kami, ya, kita mohon kepada Tuhan agar kita diajari untuk dapat menghitung hari-hari kami dengan bijaksana dan menyadari betapa sedikitnya hari-hari itu. Berdoalah kepada Tuhan agar Tuhan menolong kita untuk menjalani hidup sebagaimana patutnya dan mohon pimpinannya agar saudara dan saya dapat memaksimalkan 86.400 detik yang Dia berikan kepada kita setiap harinya. Ya. Di dalam buku yang berjudul The Top 5 Regrets of Dying, ya, of the Dying, Bronnie Ware melakukan wawancara terhadap para pasien di rumah sakit. Dan mereka rata-rata 12 minggu sebelum pasien itu meninggal dunia, ya, itu selalu diwawancarai. Dari hasil wawancara tersebut, pasien itu mengatakan bahwa mereka sangat menyesal karena tidak mempergunakan waktunya di masa lalu dengan baik, ya, terutama pada masa mudanya. Terlebih lagi, penelitian yang hampir sama pernah juga dilakukan di Brasil. Sebuah angket pernah diedarkan kepada ribuan responden, dan salah satu pertanyaannya adalah, hal apakah yang Anda sesali dalam hidup Anda? Ya, hasil responden menjawab bahwa hal yang membuat mereka menyesal adalah tidak menggunakan waktu mereka di masa lalu dengan baik. Ya, seandainya saja mesin waktu itu sungguh-sungguh ada, mungkin ada banyak orang yang ingin kembali memperbaiki akan masa lalunya. Ya, jadi apa yang sudah mereka lakukan, jadi mereka sesali, kepingin semuanya itu dia ingin untuk diperbaharui akan masa lalunya. Mari kita baca di dalam Pengkhotbah 3 ayat yang pertama dan kedua. Pengkhotbah 3 ayat pertama dan kedua. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ya, jelas sekali. Pendengar yang setia, saya menghimbau, bacalah firman Tuhan supaya Anda lebih mengerti apa yang Tuhan sudah berikan rambu-rambunya di dalam Alkitab. Tuhan sudah memberitahukan terlebih dahulu sehingga pada waktu kita merindukan jawaban doa, kita akan mendapatkan ketenangan, keteguhan, dan kekuatan melalui firman Tuhan yang Anda baca. Ya, jadi sehebat atau sepintar apapun manusia tidak dapat melawan atau menahan lajunya waktu. Apapun yang terjadi, waktu akan terus berjalan tanpa memperdulikan sikap kita terhadapnya. Ya,
semua yang ada di dunia ini dan lamanya kita berada di dunia ini juga dibatasi oleh waktu. Kita baca Pengkhotbah 3 ayat 14. Pengkhotbah 3 ayat 14. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ayat ini sungguh luar biasa. Ya, segala sesuatu yang dilakukan oleh Tuhan itu sudah tetap ada untuk selama-lamanya. Kita tidak bisa merubah apa yang ditetapkan oleh Tuhan. Ya, tidak dapat ditambah, tidak dapat dikurangi, dan itu akan membuat kita takut akan Dia. Siapakah manusia yang bisa mengatur waktu di dalam kehidupan ini? Tentang misalnya bayi yang dikandung. Dikatakan oleh dokter 9 bulan 10 hari. Tetapi kenyataannya ada bayi yang lahir 7 bulan. Ada bayi yang lahir 8 bulan. Jadi semua yang pegang kendali adalah Tuhan Yesus. Oleh karena itu berpautlah senantiasa kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Ya. Ada nasihat yang mengatakan, ya, bekerjalah begitu rupa seolah-olah engkau akan hidup 1000 tahun lagi, dan beribadalah dengan sungguh-sungguh seolah-olah engkau akan meninggal esok hari. Ya, artinya waktu itu adalah sangat berharga dan jangan menyia-nyiakannya. Tetapi gunakanlah sebaik mungkin dengan seimbang, ya, yaitu apa ada yang pepatah mengatakan, ora et labora, bekerja dan berdoa, ya, bekerja dan beribadah harus ada. Begitu jatah waktu yang diberikan Tuhan kepada kita habis, usai, maka sudah waktunya kita bekerja dan berjerilah di dunia ini, maka waktu yaitu habis kita akan pulang. Pulangnya kemana? Pulang ke rumah Bapa atau ke rumah yang lain. Saudara pasti bisa memikirkan sendiri, ya. Selama kita hidup dan diutus di tengah dunia, persoalan akan datang terus-menerus silih berganti. Kita nikmati dan kita hadapi dengan energi, dengan investasi spiritual yang masih kita miliki. Jadi jangan sia-siakan dalam waktu ini. Ya, kita tahu siapa Rabindranath Tagore, orang besar di India yang sangat terkenal itu di dalam menghadapi persoalan hidup. Ia selalu berdoa dan memohon kekuatan daripada Tuhan. Dan dia katakan, berikan aku kekuatan untuk meringankan bebanku, agar aku sanggup memikul kebahagiaan dan penderitaan. Beri aku kekuatan agar aku setia pada kecintaanku di dalam meyakinimu. Ya, luar biasa. Beri aku kekuatan untuk memasrahkan kekuatanku kepada apa yang kau kehendaki dengan cinta kasih. Itu adalah doa dari seorang Tagore. Doa yang real sekaligus doa yang syarat dengan makna. Selain doa dengan kontinu yang kusuk kepada Tuhan, maka kesabaran adalah juga hal yang amat penting dikedepankan di dalam kehidupan. Ya, saudara tahu persis kalau orang tidak sabar itu justru hidupnya amburadul, selalu emosi dan mungkin sangat emosi. Semuanya yang sangat pasti tidak baik. Amin. Oleh karena itu di dalam buah-buah roh, Tuhan sudah katakan di dalam firman-Nya, self control, penguasaan diri amat perlu. Ya, semua ada rambu-rambu tertulis di dalam firman Tuhan. Demikian ada seorang yang bernama Bernardo Tasso yang sangat marah kepada anak laki-lakinya yang bernama Torquato. Ya, karena dia lebih memilih masuk ke universitas bagian filsafat ketimbang fakultas hukum. Ya, karena bapaknya mau dia sekolah di dalam mengambil jurusan hukum. Akhirnya bapaknya marah dan bertanya, filsafat
apa yang engkau pelajari? Gunanya apa filsafat itu bagimu? Kata si bapak. Ya, dengan penuh kemarahan. Dan anaknya Torquato menjawab, filsafat telah mengajariku untuk menghadapi cercaan seorang ayah dengan kelembutan. Ya, jadi mari kita koreksi diri. Waktu meluncur dengan tanpa sadar, kita menjadi tua. Waktu yang meluncur amat dekat dengan menjadi tua, kita diingatkan di dalam Alkitab. 1 Korintus 9 ayat 24 dan 25. 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 25. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Renungkan ayat ini sungguh-sungguh dan sangat dalam artinya. Bahwa perjalanan hidup saudara dan saya itu merupakan satu pertandingan, ya, dan sedemikian rupa itu untuk mendapatkan mahkota yang kekal, bukan mahkota dunia. Oleh karena itu, kehidupan kita di dunia ini bukan santai, ya, relax, semuanya waktunya kerja jam 8, masuk jam 11. Waktunya semuanya ada keterbatasan, ada aturannya. Tetapi kita akhirnya apa? Bayar harga. Ya, kalau kita maunya sendiri, kita tidak mengikuti aturan yang sudah ditetapkan, ya akhirnya kita dipecat dari pekerjaan. Oleh karena itu, hargailah akan waktu dan belajarlah untuk hidup sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Dan ingat, waktu kita terbatas. Pada waktunya, saudara dan saya akan dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga. Ya. Dan dikatakan di sini bahwa saudara dan saya berlomba, berarti apa? Terus berlari, ya, supaya kita mengakhirinya dengan finishing well. Ya, mengakhirinya dengan baik. Berlari begitu rupa. Berlari bukan sekedar berlari, tetapi untuk memperoleh suatu mahkota abadi. Amin. Ya. Oleh karena itu kita sadari bahwa hidup kita ini adalah berpacu dengan waktu. Ya, sedemikian rupa. Ya, kalau kita dikatakan kita berlari dan berpacu dengan waktu. Pada waktu kita begitu berapi-api, kita mau menjadi anak Tuhan. Ya, firman-Nya mengatakan juga, apa yang kita sudah mulai di dalam roh, jangan kita akhiri di dalam daging. Jadi kita berlomba ini. Ya, manusia rohani kita terima. Biarlah kita mau peluk terus. Growing di dalam manusia rohani ini kita bakar terus melalui pujian, penyembahan, berdoa. Dan kita sampai di situ bukan untuk stop di tengah-tengah atau cuma 10% ikut Tuhan. Ya, atau 50%. Tetapi kita berakhir. Finishingnya nggak karu-karuan. Manusia daging yang mencengkeram. Jadi semuanya akan sia-sia. Jadi kita diingatkan pada sore hari ini. Mari anak-anak Tuhan yang terkasih. Berlombalah, berlarilah sedemikian rupa. Tetap hidup dengan teguh. Manusia rohani tidak keluar. Sehingga bukan lagi kedagingan yang menguasai, maka menjadi manusia daging. Ya, jangan tukarkan keselamatanmu dengan segala jebakan-jebakan duniawi yang menyesatkan. Kita yang rugi. Ya, sedemikian rupa. Maukah Anda dan saya mempersembahkan hari-hari yang ada dengan melakukan apa yang Tuhan kehendaki, sesuai dengan panggilan Tuhan di dalam hidup saudara dan saya? Memang tidak mudah. Oleh karena itu, kita membutuhkan komunitas yang sehat. Komunitas yang sehat bukan daripada jumlah. Komunitas yang sehat yaitu saling bergandeng tangan dengan kuat di dalam bimbingan, di dalam kuasa Roh Kudus, yang satu lemah, yang pada waktunya semakin
yang lain bergantian untuk menguatkan. Maka disitulah kita akan berlomba-lomba dan kita bisa naik ke gunung yang kudus, ke gunung Tuhan yang kudus bersama-sama mengalami kemenangan. Itu yang harus kita raih. Ya, jangan menikmati tipu daya dunia yang menyesatkan. Ya, dan mari kita lanjut seperti apa tadi yang dikatakan di Pengkhotbah 3:14. Bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh Tuhan akan tetap ada sampai selamanya, tidak dapat ditambah dan tidak dapat dikurangi. Ya, supaya manusia ini takut akan Tuhan. Jadi, sehebat atau sepintar apapun kehidupan manusia itu tidak dapat menahan lajunya akan waktu. Amin. Jadi, apapun yang terjadi, waktu akan terus berjalan tanpa memperdulikan sikap kita. Ya, sikap kita mau gimana, waktu jalan terus ya. Kita mau mabuk sampai tengah malam, besok sudah hari baru lagi. Selalu hari baru, terus ganti hari. Ya, oleh karena itu apa yang ada selamanya di dunia ini ya pada saatnya dibatasi oleh waktu. Ya, seperti tadi dikatakan, semuanya ada masanya. Dengan kata lain, kesadaran seseorang terhadap waktu akan mempengaruhi tingkat produktivitasnya dan kesungguhannya di dalam memanfaatkan waktu. Karena waktu itu adalah sangat berharga, jangan menyia-nyiakannya. Amin. Tetapi gunakanlah sebaik mungkin dengan seimbang, yaitu dengan tadi sudah dikatakan, bekerja dan beribadah. Ya, sedemikian rupa. Mari kita lanjut di dalam 1 Korintus 3 ayat 12 sampai 15. 1 Korintus 3 ayat 12 sampai 15. Entahlah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang yang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakan sebab ia akan menampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan mereka masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan tetapi seperti dalam api itu. Ya, jelas bukan yang kita baca sore hari ini. Oleh karena itu berhati-hatilah. Ya, semuanya itu akan dibuktikan pada waktunya. Terserah Anda membangun di atas emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. One day akan nampak dengan jelas siapa Anda dan saya. Mari kita berlomba-lomba. Isi kehidupan kita dengan full, dengan penuh. Untuk kemuliaan Tuhan, bukan penuh dengan duniawi, penuh dengan segala yang tidak benar, tetapi penuh di dalam apa yang sesuai dengan panggilan Anda dan saya. Karena apapun talenta yang sudah diberikan kepada tiap-tiap kita, satu hari kita harus mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Amin. Ya, oleh karena itu sekali lagi saya katakan, jangan sia-siakan waktu kita selama kita ada hidup di dunia. Ya, satu hal yang pasti adalah bahwa segala ketetapan Tuhan adalah kekal. Apa yang ditetapkan untuk Anda, apa yang ditetapkan untuk suamimu, istrimu, anak-anakmu, itu semuanya kekal di hadapan Tuhan, tidak dapat dirubah. Ya, dan waktu itu terus berputar, kita tidak dapat untuk menghentikannya, apalagi untuk memutarnya kembali. Itulah keterbatasan kita. Hari ini kita belajar akan keterbatasan waktu yang ada. Mari kita menghargai dengan sungguh-sungguh. Pergunakanlah untuk hal-hal yang penting dan berguna, serta milikilah prioritas yang benar. Saat kita mengingat hal-hal ini setiap hari, percayalah, maka kita akan lebih bijak di dalam menggunakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Ya. Mungkin Anda katakan, bagaimana pastor, saya sudah kehilangan waktu. Karena dengan adanya pandemik, dengan adanya COVID, semuanya menjadi amburadul. Saya tidak dapat mengatur waktu lagi. Ya, karena banyak goncangan yang terjadi, banyak masalah, pekerjaan yang tertinggal,
ya, ekonomi yang terpuruk sehingga saya tidak dapat mempergunakan waktu dengan benar. Berdoalah, mintalah hikmat dan pimpinan Tuhan. Roh Kudus senantiasa berada dan akan menolong saudara. Maka akan diberikan jalan keluar supaya Anda bisa mengatur waktu dengan baik. Ya, hari ini kita belajar akan segala keterbatasan waktu yang ada. Sekali lagi, hargailah dengan sungguh-sungguh. Kalau Anda belum mampu untuk mengatur waktu Anda, mulai sekarang Anda cobalah belajar. Ya, milikilah prioritas yang benar. Ya, jadi ingatlah hal ini setiap hari. Maka kita dapat menggunakan waktu dan memberikan waktu yang terbaik bagi Tuhan. Pernahkah secara pribadi kita menyadari bahwa ada banyak begitu waktu yang kita terbuang dengan percuma? Ya, apa yang harus kita lakukan untuk mengubahnya? Langkah apa saja yang perlu saudara dan saya lakukan agar menjadi bijaksana di dalam menggunakan waktu yang Tuhan sudah berikan? Ya, adalah sangat baik kalau kita, saudara dan saya, membuat suatu daftar harian yang kita tulis. Jadi setiap hari kita tahu dari jam segini sampai jam segini apa yang dilakukan. Dari jam ini sampai jam ini kita lakukan. Jadi itu mendisiplin diri kita sendiri. Sebab kalau tidak kacau. Kalau kita tidak punya jadwal jam yang benar, ya, maka kehidupan kita akan kacau. Terutama ibu-ibu rumah tangga, ya, kita kadang-kadang kacau. Ya, mau masak, mau membereskan rumah, mau apa, tetapi semuanya itu amburadul karena pikiran kita bercabang kemana-mana. Tetapi kalau kita sudah tetapkan, ya, dari jam segini bangun pagi kita berdoa, menyiapkan breakfast, memberikan anak-anak makanan sampai mereka berangkat sekolah. Kita kembali pulang ke rumah untuk memasak, atau ibu-ibu yang bekerja, mereka punya time yang tepat. Jam berapa mereka sudah harus di kantor, jam berapa mereka harus pulang ke rumah. Jadi kalau kita bisa membuat schedule yang sedemikian, maka semuanya akan terpimpin dan teratasi dengan baik. Amin. Ya. Jadi langkah apa saja yang kita sudah pelajari pada sore hari ini dengan firman yang mengatakan berpacu, atau saudara mengatakan apa yang harus kita perbuat mempergunakan waktu dengan bijaksana. Ya, adalah sangat baik kalau sungguh-sungguh apa yang diberitakan melalui firman ini teresap di dalam hati setiap kita dan kita mau senantiasa melakukannya. Ya, berdoa dan senantiasa memohon kepada Tuhan menuntun semua rencana, planning kita yang ke depan. Ya, libatkan Tuhan di dalam Anda mengambil keputusan. Jangan berjalan sendiri supaya kita tidak tersesat. Dan sebagai ayat emas kita akan baca di dalam Kisah 20 ayat yang ke-24. Kisah Rasul 20 ayat 24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberikan kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Luar biasa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita hayati firman ini. Baca sekali lagi. Ya, setiap pribadi, ya, dipanggil untuk kita mampu mencapai garis akhir dengan menyelesaikan pelayanan yang Tuhan berikan, yang ditugaskan. Ya, jadi ada tugas. Saudara dan saya hidup di dunia ini memiliki tugas. Pertanyaannya, apakah kita sudah melakukan tugas itu? Ataukah kita lalai? Ya, atau kita buat terbengkalai pekerjaan yang Tuhan sudah berikan kepada Anda? Ya, oleh karena itu sekali lagi, selesaikanlah pelayanan Anda dengan baik yang ditugaskan bukan oleh manusia, tetapi oleh Tuhan Yesus. Ya, dan saudara akan menjadi satu kesaksian bahwa apa yang Anda lakukan semuanya bagi kemuliaan Tuhan. Ya, kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dimanapun Anda berada, kita sudah mempelajari bagaimana kita mempergunakan waktu dengan bijaksana. Karena hidup ini adalah
kesempatan. Tidak dapat terulang lagi. Bukalah hatimu bersama-sama dengan kami yang ada di sini. Kita akan memuji, menyembah. Hidup adalah kesempatan. Kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Amin. Jangan sia-siakan hidup yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Benar, Tuhan sadarkan umat-Mu. Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Amin. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Amin. Jangan sia-siakan hidup yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Benar, Tuhan sadarkan kami. Oh Tuhan, hidupku, amin. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Biarlah lagu ini menjadi doa bagi setiap kita. Adalah kesempatan. Apakah saudara sudah mempergunakan waktumu dengan baik? Sadarkah kita bahwa hidup kita di dunia ini, selagi kita menghirup napas yang dari Tuhan, napas hidup ini bukan daripada kita sendiri, karena Tuhan yang menciptakan saudara dan saya dan memberikan nafas hidupnya. Dan kita mau untuk melakukan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Sadarilah Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, bahwa hidup ini adalah kesempatan. Kita hidup di dunia ini hanya satu kali. Apa yang akan saudara perbuat, apa yang akan saudara berikan pada waktunya kita pulang, kita akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan untuk menyelesaikan panggilannya selama kita ada di dunia ini. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita resapi lagu ini. Pakailah hidupku, amin. Dimanapun Anda berada, kenalilah akan panggilanmu. Selagi kita masih hidup, pakailah hidupmu untuk kemuliaan Tuhan. Karena pada waktunya kita akan pulang ke rumah Bapa. Ini sudah jadi berkat. Amin. Jesus. Oh Tuhan. Oh Tuhan. Amin. Haleluya. Selagi aku masih kuat. Benar Tuhan. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Amin. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman yang Kau taburkan di dalam hidup kami.
Kami berterima kasih Engkau ingatkan Tuhan, bahwa kami harus mempertanggungjawabkan waktu kami selagi kami ada di dunia ini. Selagi kami ada di dunia ini Tuhan, biarlah kami boleh memakai waktu kami dengan bijaksana. Kalau selama ini Tuhan kami sudah Tuhan tidak memakai waktu ini sesuai dengan apa yang Tuhan mau, tetapi kami lebih memberikan hidup ini kepada dunia, ampunilah kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, terlebih kalau kami sudah meninggalkan Engkau. Ampuni Tuhan kalau kami tidak melakukan apa yang seperti Tuhan kehendaki. Tapi pada sore hari ini Tuhan, panggilan melalui firman-Mu sudah menjamah hidup setiap anak-anak-Mu, setiap pendengar dimanapun mereka berada. Buka mata hatinya Tuhan, agar menyadari bahwa nafas hidup kami semuanya ada di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk anugerah kasih-Mu. Terima kasih Roh Kudus untuk penyertaan-Mu, sehingga kami boleh diingatkan selalu bahwa hidup kami senantiasa bergantung sepenuhnya kepada Engkau. Bapa di dalam surga, kami berdoa bagi setiap pendengar yang setia dimanapun mereka berada. Mungkin mereka mempunyai pergumulan ya Tuhan, baik di dalam keadaan ekonomi, persoalan pekerjaan, bahkan sakit penyakit, dan bahkan mereka sampai tidak mempunyai waktu untuk berdoa Tuhan. Tetapi melalui firman ini Tuhan, jamah mereka Tuhan, dimanapun mereka berada. Nyatakanlah kasih-Mu Tuhan. Engkau mengenal kebutuhan hidup mereka, Engkau mengenal pergumulan hidup mereka, dan Engkaulah jawaban di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih, sesuatu pasti terjadi. Karena firman-Mu memberikan kuasa untuk memulihkan kehidupan mereka. Sehingga anak-anak-Mu dimanapun berada, mereka sekarang lebih membuka hati dan pikiran untuk mengatur waktunya di dalam menyelesaikan kehidupan di dunia ini. Terima kasih Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, dimanapun Anda berada, pendengar yang setia, selamat untuk berjuang, mempergunakan waktu yang ada dengan bijaksana, dan ingatlah bahwa waktu itu adalah pemberian dari Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Amin.